Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak bersedia meluangkan waktu Bapak sehingga pada kesempatan ini di sore hari ini kita bisa bertemu. Nah, terkait tugas saya sebagai pemimpin penggerak angkatan 7 ini Pak, Ya, yaitu pada penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 7.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai pendidikan universitas dan kebencanaan. ya, Nah, terkait dengan tugas tersebut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di satuan pendidikan Bapak, eh, entahkah itu terkait dengan dilema etika ataukah di keilmuan. Jadi, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau di keilmuan? baik. Untuk mengidentifikasi itu sebenarnya ya, berdasarkan masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya ada masalah yang butuh penanganan, kalau itu masuk dalam kategori dilema etika, dan ini yang cukup berat karena benar versus benar. Lalu kalau misalnya masuk kategori delik moral, ya tentu masih menjadi tugas kita kalau menunjukkan bahwa ada pertentangan antara benar salah. Itu saja identifikasinya. Tapi sejauh ini alhamdulillah kami cukup bisa mengidentifikasi kalau ada persoalan yang berkategori atau dengan etika atau yang benar. Nah, jadi yang Bapak tadi bahwa pertama pada dilema etika, ya, karena ada dua hal yang sama-sama benar, Ya, tapi mungkin saling bertolak belakang, ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, misalnya terutama untuk kasus-kasus seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. ya, jujur sebenarnya itu cukup berat ya dalam pengambilan keputusan pada kategori dilema etika ini karena benar versus benar. Kita dihadapkan pada kondisi rumit untuk secepat mungkin memutuskan karena berbagai pertimbangan, Iya. sehingga yang saya lakukan sejauh ini langkah-langkah yang menurut saya selain berdasar pada prinsip atau dasar-dasar pengambilan keputusan, yakni berpihak pada murid, berpedoman pada nilai pendidikan universal dan bertanggung jawab atas keputusan itu, saya dalam perspektif manajemen risiko atau pengelolaan risiko, saya berpandangan bahwa pengambilan keputusan itu yang penting risikonya rendah. Risikonya rendah. Karena memang tidak ada keputusan yang tidak berisiko, tapi kita berharap sekali keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memiliki manfaat dan risikonya rendah. Terutama dalam persoalan yang kategorinya di etika kita karena benar versus benar. Jadi yang kita jelaskan tadi itu sudah termasuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan ya dalam pengambilan keputusan. Iya, Jadi kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? ya yang hal-hal yang menurut saya efektif adalah pertama tentu kejernihan berpikir oleh pimpinan dalam memutuskan itu, karena kalau memutuskan lalu tidak terpandu oleh pikiran yang jernih dan kebersihan hati untuk mendapatkan solusi terbaik, saya kira juga sebenarnya tidak efektif. Betapapun dasar atau prinsip pengambilan keputusan itu yang harus benar-benar diperhatikan, seperti yang saya katakan, tiga prinsip atau tiga dasar pengambilan keputusan itu. Tetapi kalau pemimpin dalam mengambil keputusan tidak dalam keadaan
pikiran jernih dan hati yang bersih, ya saya yakin juga keputusannya tidak akan bisa diterima dengan baik. Seperti itu Pak ya. Jadi tentu dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada tantangan atau hambatan yang Bapak alami. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya itu pada situasinya itu, maksud saya kadang-kadang terutama dalam persoalan dilema etika, secara sederhana sebenarnya pengambilan keputusannya kan tidak bisa tergesa-gesa ya. Iya. Tetapi kadang situasinya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Artinya yang kita hadapi persoalan yang terkategori dilema etika butuh penanganan cepat. Sementara harus dipikirkan dengan matang keputusan apa yang akan kita ambil. Itu yang menurut saya paling rumit, dan saya yakin orang lain juga akan berada pada situasi yang sama. Dilema etika, benar versus benar, lalu diharapkan ada keputusan yang secepat mungkin dilakukan. Nah, itu yang kadang-kadang pengalaman sejauh ini yang saya punya adalah itu tadi, situasi sulit harus memutuskan cepat, padahal harus ditimbang matang, harus ditelaah, harus dalami dengan baik. Jadi sejauh ini Bapak apa Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin seperti yang Bapak katakan bahwa ketika dihadapkan pada masalah kemudian diminta untuk langsung memutuskan pada saat itu, apakah ada sebuah bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan atau pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya, kalau tata kelola sih sebenarnya gamblang atau dengan sudah ada, tetapi yang saya siapkan adalah mental seorang pemimpin. Artinya seorang pemimpin harus siap secara mental kapan saja ketika ada masalah, terutama yang kembali lagi pada dilema etika itu, memang harus pemimpin benar-benar siap memutuskan. Dan kalau dikatakan prosedur atau langkah-langkah yang biasanya diambil, pengalaman saya adalah bagaimana menelaah persoalan itu dengan baik dulu di awal, kalau perlu men-cross check dulu persoalannya seperti apa, karena rumitnya adalah benar versus benar. Jadi benar-benar harus diklarifikasi, dikonfirmasi kalau perlu kepada pihak yang dimaksud, sehingga pengambilan keputusan kita memang tidak asal cepat ada keputusan tapi tidak berlaku efektif. Selama ini Pak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya jujur, kalau lihat atau katakanlah orang lama gitu, semua pemimpin itu tentu, kalau bahasa kerennya kan ada curhat atau itu wajar lah. Tetapi tentu orang yang dimaksud itu adalah orang yang dipandang oleh pengambil keputusan atau decision maker ini sebagai orang yang memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan memberikan pertimbangan atau pandangan yang menjadi tolak ukur pengambilan keputusan. Jadi tidak sembarangan orang juga. Nah, kalau di saya secara internal memang ada beberapa teman sejawat sekolah yang notabene bisa disebut sebagai senior yang terkadang dalam hal-hal yang cukup kompleks saya mintai pandangan atau pendapatnya. Itu juga sebagai apresiasi kepada bahwa sebagai pemimpin satuan pendidikan ternyata tidak abai pada pandangan atau masukan-masukan dari pemimpin. Sebagai pemimpin harus offensif ya, menerima masukan dari dia. Dan terbukti bahwa pandangan atau masukan dari teman-teman sejawat itu memang efektif untuk menuju pada pengambilan keputusan. Yang lain selain teman
sejawat di sekolah yang dapat memberi pertimbangan. Saya juga kadang-kadang melihat referensi yang ada baik di buku maupun bacaan-bacaan elektronik yang ada di Google atau YouTube untuk menambah kapasitas kita dalam pengambilan keputusan itu. Sekali lagi terutama pada persoalan yang sifatnya atau masuk dalam ranah dilema kita itu, karena benar versus benar. Dan kita berharap keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Walaupun kita berkeyakinan bahwa ini sudah baik, tapi secara faktual ternyata tidak efektif, orang kan akan mengatakan bahwa ternyata keputusan itu tidak efektif. Bagaimana dengan stakeholder terkait, misalnya pengawas? Pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang Kalau dalam persoalan yang rumit, bukan hanya yang terkategori di dalam kita, tentu seyogyanya dan sejatinya memang ya, sejauh ini selaku pemimpin satuan pendidikan berkoordinasi dengan pendidik, berkoordinasi dengan pengawas, dan terkadang juga pengawas secara berkala mengunjungi kami di sekolah untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya terkini dan butuh penanganan serta apa yang telah dilakukan oleh Klaskop dalam persoalan itu. Kalau terkait rencana ke depan Pak, misalnya dalam penjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dan tanya, apakah Bapak punya rencana ke depan dalam pengambilan keputusan tersebut? Dari sisi rencana, kalau dikatakan rencana, saya ya mau mengatakan bahwa sebagai pemimpin satuan pendidikan, tentu pertama kesehatan jasmani dan rohani itu yang kita minta kepada Allah, supaya dalam menghadapi setiap masalah di satuan pendidikan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memutuskan yang terbaik, sehingga bukan hanya kejernihan berpikir tapi juga tulisan jiwa. Karena sebagai pemimpin tentu tidak boleh alergi dengan kritik, termasuk keputusan yang kita ambil kalau kemudian tidak diterima bahkan dikritik oleh teman kita, teman sejawat, katakan pada internal atau di eksternal orang lain, publik, katakan begitu, kita tidak boleh alergi atau fobia, karena itu resiko sebagai pemimpin satuan pendidikan. Jadi dibutuhkan kejernihan berpikir dan tulisan jiwa, sehingga tidak ada kekuatan yang kita harapkan kalau akan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan kita untuk mengambil keputusan. Kita kembalikan kepada Allah, ya Pak. Ya. Keputusannya. Artinya setelah berkeputusan, ya. Tawakkal ala Allah itu dibutuhkan karena bentuk kepasrahan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa ternyata ikhtiar yang kita lakukan sudah maksimal. Terutama ikhtiar yang dimaksud itu pada ranah yang itu tadi, yang dilema etika, yang benar versus benar, karena ini kan pertentangan dua kebenaran untuk melahirkan keputusan, dan keputusannya itu urgen, penting, dan tentu sangat strategis. Jadi kalau kita tidak berpikir matang dengan kejernihan berpikir dan kejernihan hati, tentu keputusan yang akan lahir itu adalah keputusan yang boleh jadi ada sebagian orang yang tidak menerima, kemungkinan juga berpotensi sekali untuk dikritik oleh publik, karena yang lebih penting lagi adalah masalah yang tergolong dilema etika memang jujur tidak dapat diputuskan secara simultan atau tiba-tiba atau tergesa-gesa, karena butuh pertimbangan matang, karena dua kebenaran yang harus kita takar. Lalu bagaimana selama ini Bapak mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Cara mengukurnya kalau di saya adalah faktualnya. Ketika keputusan itu keluar, baik internal maupun eksternal, dalam hal ini katakan orang tua dan murid, cara mengukurnya itu faktualnya, apakah kemudian efektif berlaku atau tidak. Tetapi kalau kemudian lebih awal sudah ada desas-desus dari luar, dari publik ya, atau katakan mengukur lebih dekat lagi,
eh, mengukurnya adalah internal kita. Kalau sudah banyak teman-teman yang bisik-bisik, apalagi kalau kebenaran sampai ke pimpinan bahwa ternyata keputusan yang diambil oleh pimpinan satuan pendidikan dalam kepala sekolah itu tidak familiar atau tidak populis oleh publik. Ya, dari situ kita mengikutnya. Nah, maka tentu kita akan menguji keputusan itu, memvalidasi apakah kemudian dilakukan revisi atau bagaimana. Tapi yang jelas saya berpandangan bahwa sepanjang pemimpin satuan pendidikan itu mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang benar, terutama berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi dimanapun kita berada, maka kita sadar sebenarnya bahwa setiap keputusan itu tidak akan dapat diterima 100%. Ya, karena tentu ada juga yang tidak bisa menerima keputusan itu. Tetapi revolusi itu begitu. Revolusi tidak boleh menunggu semua orang setuju dan mengangkat tangan. Tetapi sebagai pemimpin mau tidak mau harus berkeputusan, dan keputusan itu harus dilaksanakan, diterima. Ini tetap harus ada opsi trilema, Pak ya. Jadi tidak mutlak A harus benar atau B harus benar, tapi ada opsi yang lain yang bisa dilakukan mungkin. Iya, opsi itu harus terbuka sebenarnya, karena jika opsi 1, opsi 2 ternyata tidak efektif, maka tentu kita akan mengambil opsi lain. Nah, itulah yang menurut saya artinya win-win solution, harus solutif. Kita juga sebagai pemimpin satuan pendidikan tentu harus berani menerima itu, dan sekali lagi pada posisi itu dibutuhkan kebesaran jiwa. Kalau kemudian pemimpin itu alergi apalagi fobia setelah keputusan itu keluar dan tidak terbuka lagi peluang untuk merevisi atau memperbaiki keputusan itu, maka ya pemimpin itu tidak welcome, tidak menerima kritik yang konstruktif, saya kira. Menarik sekali Pak ya, yang kita bahas hari ini. Sekarang pertanyaan terakhir saya nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pelajaran berharga yang saya dapat adalah bahwa ternyata menjadi pemimpin itu tidak gampang. Tidak gampangnya pada posisi pengambilan keputusan itu, karena keputusan kita ditunggu. Jadi diamnya pemimpin saja itu hampir bisa menjadi keputusan, karena ketika ada masalah lalu kemudian pemimpin merespon lebih awal dengan gestur tubuh yang dibaca oleh teman sejawat, itu juga sebenarnya sudah menjadi keputusan yang sifatnya mengawali keputusan ya. Apalagi kalau keputusan itu ditunggu oleh banyak orang. Inilah yang pelajaran berharga yang saya dapat sejauh saya menjadi kepala satuan pendidikan di SDN nomor 1 Cempalayan ini, bahwa pada posisi pengambilan keputusan itu, terutama pada masalah-masalah yang terkategori dilema etika, memang bebannya besar, karena pada satu sisi kita berpikir bagaimana tidak merugikan pihak manapun. Nah, ini yang paling berat, bebannya di situ, bagaimana memutuskan tapi tidak merugikan pihak manapun. Nah, ini yang kita jaga sehingga memang keputusannya tidak bisa tergesa-gesa keluar. Nah, itu pelajaran berharga yang saya ambil. Yang kedua adalah bagaimana memantapkan diri sebagai pemimpin satuan pendidikan sehingga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk pikirannya jernih dan hatinya terpandu untuk memutuskan, karena keputusan itu tentu bukan hanya keputusan yang sifatnya internal, tapi keputusan yang dampaknya juga pada eksternal, luar sekolah, masyarakat tentu ya, sehingga bukan hanya kehati-hatian saja dalam mengambil keputusan, tapi dibutuhkan memang kemampuan mengambil keputusan itu ya tentu erat kaitannya dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi pelajaran berharga yang saya dapat yang lain adalah dengan masalah-masalah yang
kita hadapi ini makin menguatkan integritas saya secara pribadi untuk menambah kemampuan termasuk menguatkan literasi untuk menjadi senjata dari sisi pengambilan keputusan itu. Karena jujur saja, kalau pemimpin itu tidak memiliki kemampuan yang memadai, tentu bisa dipastikan bahwa keputusan-keputusannya itu bukan tidak diterima, tapi saya pikir akan lemah, ya. Keputusannya akan lemah, tidak kuat, karena tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin satuan pendidikan itu. Kemampuan yang dimaksud ini adalah salah satu di antaranya adalah kemampuan literasi, terus menerus membaca dan banyak meminta pandangan-pandangan dari orang lain. Karena itu untuk menanyakan diri dari sisi kemampuan mengambil keputusan. Karena itu juga menjadi, tentu itu disebut sebagai keterampilan pengambilan keputusan. Saya kira itu. Luar biasa sekali sesi wawancara kali ini, Pak. Banyak pelajaran yang bisa saya petik dari wawancara kali ini terkait dengan pengalaman yang sudah Bapak share ke saya. Insya Allah, sekalipun saya mungkin bukan seorang pemimpin satuan pendidikan, namun sebagai seorang calon guru penggerak, saya juga adalah seorang pendidik, Pak. Tentu saya juga akan dihadapkan pada kasus-kasus atau situasi dilema etika seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi insya Allah ilmu yang saya dapat dari Bapak ini akan saya terapkan terutama pada yang pengambilan keputusan yang Bapak katakan tadi, yaitu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang paling penting mungkin juga bertanggung jawab dengan keputusan, dan tidak boleh alergi, apalagi fobia, dan tidak mau menerima kritik yang sepanjang konstruktif. Dan terkait yang transfer sebagai pendiri, mungkin keputusan saya ambil itu mungkin akan lebih kepada keberpihakan kepada murid saya nanti ke depannya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Sekali lagi saya berterima kasih atas ilmu yang saya dapat dari sesi wawancara ini. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Kabarnya hari ini tuh biasa. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu bersedia memberikan waktu sehingga kita bisa berbicara sampai hari ini. Tentunya banyak hal-hal yang ingin saya pelajari dari terkait peran saya sebagai seorang calon penggerak antara tubuh ini itu kembali saya tulis demonstrasi kontekstual yang berikut satu kesan berbasis nilai makanya sebagai kepala satuan pendidikan Ibu sudah mempunyai banyak sekali pengalaman yang bisa share ke saya, terutama dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pengalaman yang saya berikan selama ini apa yang saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus entah itu dilema etika maupun kemudian yang terkait dengan tugasnya di dalam mengidentifikasi tentu kita melihat seperti apa konten kasus itu, seperti apa, seperti kita tahu bahwa kita kan dia benar-benar dia memiliki kita harus memilih keputusan ini yang benar sama konsekuensi yang dilihat dari kontennya. Kita ya
Lalu kalau dalam pengambilan keputusan ya Pak, bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan di mana untuk kasus-kasus yang sama-sama mempunyai dua-duanya memiliki nilai kebaikan, namun bertentangan seperti yang Ibu tadi, bagaimana cara Ibu mengambil sekali. Jadi ketika kita diperhadapkan pada sebuah kasus, banyak hal yang harus dipikirkan pada saat mengambil sebuah keputusan. Apalagi kalau misalnya kayak dilema etika tadi, bahwa di situ yang paling sulit sebenarnya yang dilema etika, karena keduanya sebenarnya ada kebenaran di situ, cuma kebenaran itu yang bertentangan. Jadi yang pertama yang harus dilihat, yang pertama adalah dampaknya ke siswa. Jadi manakah hal ini dari keduanya yang dampaknya ke siswa itu, misalnya dia berdampak lebih positif ke siswa atau mengurangi dampak negatif ke siswa. Jadi pertama dampaknya ke siswa itu yang paling menjadi perhatian penting ketika kita akan berada pada sisi pengambilan sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, mengambil nilai kebajikan. Jadi kalau kita mengambil kebajikan, itu mungkin kita tidak bisa sendiri, kita tidak bisa bagian, bahkan mungkin sebanyak orang yang ada di situ. Tetapi kita berpegang bahwa di sini ada nilai kebajikan yang harus dan juga tanggung jawab. Saya ambil kuliah di sekolah itu, saya harus mengambil keputusan itu jawab itu sangat berat dan mungkin akan ada yang itu tadi pijakannya siswa kemudian mengambil keputusan kemudian Jadi itu sudah termasuk langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu lakukan ya dalam pengambilan keputusan. Betul sekali. Jadi itu yang selalu dilakukan Pada murid. Iya. Karena sebuah pendidikan sekali kita berada di situasi tapi ya harus tidak mendengarkan suara-suara ini dari kami kan pasti banyak suara dari kita dari CB dan dari lain mungkin jadi kita betul-betul berpikir panjang sebelum memutuskan. Jadi hal-hal yang Ibu sebutkan tadi itu mungkin termasuk hal-hal yang merupakan tantangan yang selama ini Ibu hadapi ya, tantangan pengambilan keputusan itu tantangannya karena kan ketika misalnya kan berada di satuan pendidikan, di situ warga sekolah kan ada siswa. Jadi ketika saya melulu misalnya berpihak dan berdampak kepada murid, akan ada guru yang merasa bahwa seharusnya guru juga di sini dijadikan ini. Jadi di situ tantangannya. Jadi bagaimana kita memberi pencerahan kepada teman-teman seperti apa ini seperti apa sih apa tugas kita, apa sih tugas pokok kita, apa sih sebenarnya kita mau layani, apa sih sebenarnya kita ini diangkat aja dan apa kita sebagai pelayan, kita pelayannya sih kalau kasarnya kita pelayan sih. Jadi kalau kita pelayan berarti kita memberikan layanan kita dengan terbaik kepada siswa. Jadi kalau kita merasa bahwa kita dalam pada mereka jadi mereka makanya selalu jadi objek, jadi subjek, jadi prioritas. Jadi kalau sudah tidak begitu, misalnya karena kan tantangan besar. Karena ini tergantung misalnya komitmen kita dan selalu berusaha untuk menjadi apapun itu kita ada yang kita ungkapkan. Kita selalu jadi member itu mengatakan komitmen kita tentang apa yang betul, apa yang harus kita lakukan. Karena apapun yang orang bisa dengarin lambat laun dia akan bisa terima itu sih. Kita diri tidak boleh. Jadi misalnya
dalam pengambilan keputusan, apakah selama ini ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus film etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang kadang ibu lakukan? Jadi kalau misalnya ada sebuah misalnya kasus tidak langsung dulu, maksudnya nanti berulang kali itu kejadian dan memang sudah berada di titik yang harus diselesaikan, baru kita duduk bersama. Jadi kita duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Jadi sekarang sempat dia berada di mana khusus saya melibatkan komite, tapi kemudian tapi saya sudah sampaikan seperti itu bahwa kamu di bagian apa sekarang tapi tidak itu terkait karena kemarin terhalang dengan waktu. Jadi penjadwalannya dilakukan tergantung dari masalah itu sudah seberapa jauh dan efeknya sudah bagaimana. Ketika masih 1-2 kali dan ya namanya juga kan sekolah di situ dengan siswa apa semua tentu akan banyak warna yang terjadi. Jadi ketika memang sudah berada di situasi yang harus kayaknya sudah harus ditangani karena ini tidak ada orang tua misalnya yang mengadu, tidak ada yang datang melapor, kayaknya tidak dia kan kalau baru 1-2 kali tidak, tapi betul-betul sudah berada di situasi yang harus ditangani karena sudah kayak akan tidak akan menimbulkan mudarat. Jadi melalui rembuk dengan semua warga sekolah guru lalu dikomunikasikan membahas Jadi itu untuk kasus-kasus ini sudah berat. Kalau sekedar kasus ini biasa saya panggil gurunya misalnya menghadap, saya sekedar ini saja. Kalau memang sudah ini saya libatkan panggil semua dan saya tidak minta mereka menyampaikan masalah, saya cuma minta mereka, saya sudah tahu masalah sekarang solusi. Semua solusi. Dan misi untuk si anak begini memang anak begini. Saya sudah tahu bahwa ini yang ada masalah. Saya sudah tahu dia masalahnya dan saya tidak ingin bapak ibu membicarakan lagi masalah. Saya mau semua guru satu orang semua ada solusi. Ya karena kalau membicarakan masalahnya terus tidak akan berkesudahan. Dan saya selalu bilang bahwa siapapun yang ada di sini dia adalah anak kita, siapapun dia dan bagaimana dia harus memandang itu sebagai sebuah rasa keadilan. Siapapun dia harus kita pandang bahwa dia anak kita, tugas kita di sini apa harus kita lakukan. Jadi semua kasih solusi, jangan lagi masalah. Polemik yang dia ada sebagai kepala pendidikan. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus ini? Alhamdulillah saya misalnya kalau ketika itu sudah dimusyawarahkan dan dibicarakan, saya selalu membuat statement awal dulu sebelum kita masuk ke inti. Jadi ada beberapa prolog yang saya sampaikan terkait dengan komitmen kita. Jadi saya memberi dulu pencerahan kepada teman-teman sebelum ke inti itu supaya teman-teman terbawa ke situ, terbawa harusnya ke bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi ini, bagaimana kita bisa di setiap situasi kita hadirkan juga kita punya hati. Jadi saya membawa itu dan di akhirnya juga saya selalu membawa itu bahwa apapun yang kita lakukan ini sekecil apapun tanggung jawabannya ada Tuhan dan buat selalu hal-hal yang mengandung nilai kebajikan, mengandung nilai positif. Tidak usah berpikir apakah saya mendapatkan itu, apakah saya mendapatkan ganjaran, apakah saya mendapatkan ini. Tidak usah berpikir begitu. Insya Allah setiap kebajikan yang akan kita lakukan itu akan memberikan ini dan mendidik yang baik. Kalau tidak kepada kita, insya Allah kepada anak-anak. Lakukanlah itu selalu. Niatkan itu. Kalau bukan kepada saya, kebaikannya berbalas, insya Allah bukan kepada Allah. Jadi berbuat saja begitu. Tidak usah berpikir apa yang bisa saya dapat dari
Ketika saya melakukan ini dan seperti itu, jadi di akhir itu selalu saya itu. Jadi setiap kalau menghadapi berakhir dengan baik, karena selalu saya hadirkan Tuhan di situ di akhir pembicaraan bahwa sebagai Tuhan pribadi kita dengan ini memang kita semua, saya tahu teman-teman pasti ada tantangannya, tapi kita usaha ya itu saja. Ya seperti itu semangat. Jadi rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung prinsip dan etika itu apa rencana Ibu ke depannya? Dan mungkin selanjutnya bagaimana Ibu mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Yang pertama itu rencana ke depannya Ibu Rencana ke depan. dalam menjalani pengambilan keputusan mengandung prinsip. Jadi rencana ke depannya dalam pengambilan keputusan, pertama dulu saya betul-betul menginventarisir semua kasus. Kemarin ini tidak terinventaris dengan baik. Jadi saya mau inventarisasi semua dalam bentuk yang bisa kita pantau. Jadi di situ tidak lanjutnya dan sebagainya. Akhirnya saya mau seperti itu supaya bisa lebih terarah dan menjadi evaluasi refleksi untuk kedepannya. Jadi saya mau lebih kedua kedepannya menunjukkan tadi tapi walaupun dalam pengambilan keputusan itu ada pastinya poin-poin penting yang harus ditarget karena khawatirnya kalau pengambilan keputusan berdasarkan orang terbanyak, kalau lebih banyak yang tidak perlu ke ini atau ini, jadi kan tidak mesti bahwa tidak semua harus berdasarkan cara kekuatan. Ya, jadi harus melihat betul-betul sisinya, misalnya ini bagaimana berdampak kepada siswa apa, kepada siswa, kemudian ada nilai-nilai kebaikan, akhlak di situ yang kita ibu, kemudian ada tanggung jawab dan sebagainya. Jadi kita harus belajar di situ. Ya, tidak berbasis banyak, tetapi berbasis benar dan baik. Karena yang banyak begitu benar. Jadi tadi mengukur efektivitas pengambilan keputusan ini seperti apa? Mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Pertama dengan melihat juga aspek. Pada saat saya mengatakan itu saya minta pendapatnya seperti apa. Jadi dengan melihat aspek mereka, saya bisa mengetahui ini sudah efektif. Jadi tentu harus merefleksi diri tadi dari sisi ini kan tetap kita melihat yang melihat progres dari hal itu. Kalau bisa terjadi pengulangan kasus, bagaimana keputusan kemarin bagus tidak, cocok tidak menjadi siswa saya, cocok tidak untuk ada ini selesai ini. Jadi dilihat progresnya, artinya dievaluasi. Pada saat kemarin saya mengambil keputusan ternyata masih dilemahannya di sini, dilemahan yang harus ditingkatkan dulu, jadi belajar dari situ, kemudian diperbaiki. Jadi selalu melihat dari refleksi karena setiap waktu berbeda, setiap masa juga berbeda dengan siswa yang berbeda, siswa yang berbeda keadaan yang berbeda. Jadi harus tidak pasti walaupun sama kasusnya mungkin kan beda anak dia beda lagi, karena beda anak kan itu kan kalau tidak anak setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan tidak mesti berpatokan pada A atau B saja, selalu ada opsi pilihannya. Ya, jadi setiap itu sebelum misalnya menawarkan itu ke teman-teman, saya sudah harus memikirkan terlebih dahulu. Kalau sebenarnya opsinya begini, tapi saya juga menawarkan. Nah, ketika saya sudah ini kayak kontra ini saya memberikan titik-titik poin penting. Ini bapak harus ingat ini, harus ingat ini, harus bagaimana. Jadi biasa tuh langsung berubah sendiri. Lebih baik begini, begini. Jadi kita sebelum tidak bisa langsung kayak mental menawarkan ini terus maunya kalau misalnya kayak 10 orang teman, 6 orang mau begini, 4 orang yang kan belum tentu 6 orang itu yang benar. Jadi kita harus dulu inventaris kalau ada sesuatu harus
seperti ini terus kalau kita bisa makan karena kalau tidak ada ini pemikiran yang berhasil sebelum itu biasanya kita ikut saja alur, jangan sampai ikuti alur, ujung-ujungnya nanti kan kita semua yang teman-teman itu hanya dalam ranah itu, tapi ketika nanti itu mau baik atau mau buruk, kenanya ke kita, pasti kenanya ke kepala sekolah di belakang lagi kena ini. Jadi apapun itu makanya kalau memang misalnya kayak dalam sebuah musyawarah ada kecenderungan teman-teman kita yang harus memang tegas di situ bahwa coba kita ini jadi harus dimasuki begitu, karena kalau tidak misalnya kita mencapai dan nanti dibenci atau nanti tidak disukai lagi. Nah sebenarnya saya dari kemarin ya saya tidak dalam tahap disukai atau tidak disukai, saya tidak peduli. Saya tidak sedang mencari nama, saya tidak sedang mencari bahwa supaya saya berada di tempat saya terus, saya tidak sedang mencari popularitas untuk di like dan diberi komentar. Karena kalau itu kita tidak akan berdasarkan kepada siswa lagi, tidak akan berdasarkan kepada nilai pendidikan, dan kita hanya akan menyenangkan saja orang-orang. Bukan ini tujuan pendidikan tidak isi, bukan untuk menyenangkan bapak ibu. Fungsinya terkait dengan saya tidak ingin berada di posisi ini dan saya akan bertanggung jawab. Saya sudah tahu, saya bertanggung jawab kalau saya membuat usaha. Integritas. Sebelah kaki saya di sini, sebelah kaki saya akan betul-betul sebagai seorang pemimpin kita diperhadapkan pada dilema yang benar. Jadi ketika misalnya sudah kayak komunitas yang besar dan ini, ya saya pernah misalnya ini, oke, daripada ini saya tidak mau bekerja mengikuti alur. Saya mau bekerja dengan prinsip bekerja. Jadi kalau mau mengikuti ini mau saya tidak usah jadi seperti ini. Dan saya tidak berada, karena bekerja bukan untuk itu, jadi saya selalu menegaskan itu. Tapi semakin tinggi komunitasnya semakin mudah. Kalau komunitasnya semakin luas dengan berbagai ini, berbagai tempat, teman-teman itu harus mengingatkan tujuan. Sebenarnya tidak mudah ada ini, tapi ya kita harus tetap kuat kayak diri. Itu tadi ngomongin. Ketika kita mengatakan kita berdisiplin, kita bisa. Iya, betul. Ketika kita mengatakan administrasi lengkap, ketika kita menyinggung bahwa ini dana tidak ada untuk kita juga. Jadi harus matching. Jangan sampai saya bilang begitu baru saya melakukan. Iya, betul. Jadi harus dimulai dari kita rolnya. Jadi pada saat yang mau keputusan, kita juga bisa enjoy ini. Enjoy, tidak ada beban, tidak ada keterikatan, tidak ada yang harus saya pikirkan itu begini, karena begini. Ada seseorang teman yang merasa ini ke dia, ke marah atau ke ini, karena ini dan sebagainya. Jadi memang harus pakai komputer. Sudah dalam sekolah yang ada di Indonesia. Tantangannya juga berbeda. Ya, tantangannya berbeda. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih saya kesempatan untuk berada di dua tempat itu yang saya bisa cari teman-teman, saya bisa masih persoalan itu. Jadi kesimpulan dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu sendiri? Jadi dalam pengambilan keputusan yang pertama ketika saya itu dengan tenang. Ketika mungkin kita berada di keluarga masih suara ini suara itu tidak mengganggu. Jadi sampai mungkin di rumah kita memikirkan kembali itu sebelum itu kadang-kadang itu kita diam. Kadang-kadang diam tidak sangat ramai di jauh kita diam. Dia mengikuti alur sesekali memberi tidak untuk melihat sebuah jadi tidak bisa langsung memberikan. Jadi
itu tadi bukti bahwa itu bukti itu yang harus tujuan kita semua bahwa tidak ada itu sesuatu itu tadi jangan terlalu berpikir apa yang bisa saya insya Allah itu kemudian kita selalu membuka tidak apapun itu karena selalu bisa menunjukkan persoalan walaupun mungkin kita sebenarnya sudah punya kalimat pamungkas. Iya. Sebenarnya sudah ada kalimat pamungkas, tapi terkadang kita perlu mendengarkan apakah kita sudah sepakat. Ketika itu sudah dikunci banyak sekali masukan kita masuk. Pentingnya seorang kepala sekolah itu Bu mengetahui prinsip pengambilan keputusan seperti yang kita katakan tadi, berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebijakan universal, kemudian tanggung jawab itu yang paling penting. Iya, bertanggung jawab. Jangan sampai misalnya keputusan itu sudah kita lahirkan tapi tidak bertanggung jawab. Karena semua keputusan yang orang ambil itu selalu ada konsekuensi. Dan bisa saja konsekuensi hari ini kita merasa bahwa itulah keputusan kita. Tapi ternyata setelah jalan itu tidak, tapi selama ada tanggung jawab dan itu bersama-sama itu akan jadi lebih ringan. Ketika kita mengatakan itu tanggung jawab. Jika ada yang minimal itu disampaikan lah. Nah, fleksibel ya, semua jelaskan fleksibel. Karena hari ini kita mengatakan ini setelah ini apa dijalani ada lagi. Jadi ya, jadi memang harus fleksibel itu dan seluruh luar biasa sekali pengalaman yang bisa ke saya. Maksudnya ini saja saya masih belajar. Ya, dengan tempat yang baru, dengan sistem yang baru itu kayak sebenarnya kita selalu belajar dengan belajar sudut pandang bisa itu termasuk sebuah proses belajar. Ada yang saya bilang itu maksudnya ada proses mulai jadi sebenarnya yang penting sebenarnya kita juga mau merefleksi diri. Jadi alhamdulillah Bu, ilmu yang saya dapatkan hari ini meski saya bukan sebagai pemimpin satu pendidikan, tapi masa depan semua. Jadi ilmu-ilmu yang ibu share ke saya tadi ini bisa juga saya terapkan sebagai seorang guru di kelas dalam. Ya bisa mengambil keputusan untuk siswa karena kompleks juga. Banyak siswa dengan karakter kepribadian yang berbeda-beda. Untuk pengambilan keputusan yang seperti apa belum dibuat dengan relasi lain. Sebagai itu kompleks di semua posisi kita pasti kita melakukan. Jadi saya terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya berbagi mau dikenal dulu. Kalau begitu sangat terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses ya, semangat. Insyaallah sukses.